Shalom, Bapak Ibu, saudaraku jemaat Tuhan di GPIS Banmati. Saat ini kita bertemu dalam event khusus yaitu ibadah Jumat Agung. Dikarenakan situasi masih seperti ini, sehingga kita melakukannya juga masih seperti minggu yang lalu. Tetapi tidak mengurangi rasa hormat kita di hadapan Tuhan, tidak mengurangi rasa khidmat kita di hadapan Tuhan. Kita akan terus belajar kebenaran firman Tuhan. Pada kesempatan ini secara khusus saya akan sampaikan di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-7 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-27. Yang demikian firman Tuhan. Baik, Ibrani pasal yang ke-7 ayat yang ke-25 sampai yang ke-27, demikian firman Tuhan. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikian yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa orang umatnya. Sebab hal itu telah dilakukan satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Baik Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini tentunya menjadi kekuatan buat kita. Kita diingatkan bagaimana ketika kita mengikuti ibadah Jumat Agung dan ibadah kebangkitan Tuhan Yesus di hari Minggu yang disatukan dengan hari Paskah. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini gambaran bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus yang diberikan kepada kita untuk apa? Menebus dosa dan menyelamatkan kita, menjamin kita untuk masuk pada kerajaan surganya yang mulia. Tetapi hal yang lain yang saya perhatikan, keteladanan Kristus itu yang menjadi kekuatan buat kita. Selain kita sudah dijamin oleh keselamatan dalam Kristus, saat ini juga kita diberikan keteladanan yang begitu luar biasa, yaitu kalau kita melihat di situ, saya melihat dari kitab Ibrani ini ada keteladanan Yesus yang luar biasa yang boleh menjadi kekuatan buat saya. Yang pertama, ayat yang ke-25 disebutkan demikian, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang saleh yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Hidup senantiasa menjadi pengantara. Kristus sudah mati di kayu salib, dan di sana dikatakan sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara. Pengantara tentang apa? Pengantara tentang keselamatan. Pengantara tentang antara hubungan antara Allah dengan umat manusia, antara manusia dengan Allah. Dia menjadi pengantara yang luar biasa. Itu disebut dia sebagai imam. Tetapi keimaman yang dimiliki Tuhan Yesus beda dengan imam yang lain. Kalau kita perhatikan, imam yang lain itu adalah, kita melihat imam itu masih manusiawi, masih berdosa, dia masih dia sendiri kadang berkorban untuk dirinya sendiri, baru dia mengorbankan untuk orang lain. Kalau kita lihat ayat yang ke-27. Tetapi di sini Tuhan Yesus bicara tentang apa? Nah, Alkitab bicara tentang Tuhan Yesus tentang apa? Yaitu bicara tentang bahwa Tuhan Yesus itu menjadi pengantara yang luar biasa, yaitu pengantara yang hidupnya senantiasa diberikan untuk kita. Artinya apa? Disebutkan sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara. Artinya bahwa Kristus hidup, dan hidupnya itu selalu dipertaruhkan untuk hubungan antara kita dengan Allah, dan dia sebagai imam yang setia. Kalau kita
kita melihat bicara tentang kesetiaan Kristus, Kristus itu begitu setia luar biasa. Kesetiaan Kristus sudah teruji. Kesetiaan Kristus sudah sangat dibuktikan dengan apa yang dia lakukan. Sehingga Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Kristus sudah menunjukkan kesetiaannya. Ketika dia harus dicaci maki, dia tetap setia melakukan ini untuk umatnya. Ketika dia harus dihina, dia setia untuk melakukannya. Ketika dia harus mati di kayu salib, dia sampai mati di kayu salib. Itu menunjukkan kesetiaannya. Artinya bahwa Kristus mati di kayu salib itu sebagai bukti kesetiaan Kristus. Kristus sudah begitu setia kepada kita. Kristus sudah setia kepada Allah. Dengan demikian ketika kita perhatikan dengan konsep ini, bahwa Kristus itu setia. Dan kesetiaan menjadi teladan buat kita. Kita punya junjungan, kita punya pribadi yang kita sanjung, yaitu pribadi Kristus Yesus yang betul-betul menjadi teladan. Keteladanan tentang kesetiaan tidak saya temukan di nabi-nabi yang lain. Keteladanan kesetiaan yang saya temukan sangat istimewa hanya satu, yaitu Kristus. Setia melakukan walaupun dalam keadaan sukar, walaupun keadaan sulit, dia tetap setia melakukan. Untuk itu kita sebagai umat Kristus, mari kita bersama-sama meneladani karya Kristus, meladani gaya Kristus, meneladani polanya Tuhan Yesus, yaitu setia. Bapak Ibu, mungkin saat ini ketika kita perhatikan kondisi kita tidak mungkin untuk kita berada di gereja. Tidak mungkin kita berada bersama-sama bersekutu, tetapi kesetiaan itu dapat kita munculkan ketika apa? Ketika kita berdoa secara pribadi, ketika kita membangun persekutuan di dalam keluarga kita. Mari kita belajar untuk setia, walaupun tidak berada di gereja, tetapi suatu saat nanti ketika kita bisa berkumpul kembali, kita kembali dengan kesetiaan. Walaupun dalam waktu yang cukup lama kita tidak bisa bertemu, tetapi ketika diizinkan kembali, ada kehausan yang luar biasa. Mari kita tetap setia. Kondisi ini menguji kita. Apakah kita setia atau tidak? Bapak Ibu, mari kita setia. Bukan hanya setia beribadah, tetapi setia melakukan setiap perintah-perintah Tuhan. Ada kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Mari walaupun tidak ada pendeta, walaupun tidak ada majelis, walaupun tidak ada pembela sidang, tetapi mari kita akan tetap melakukan kebenaran firman Tuhan dengan kesetiaan. Mari kita jaga kesetiaan kita di dalam Tuhan. Mari kita bangun kesetiaan kita dengan berpandang kepada Kristus yang sudah menjadi pribadi yang setia. Mari kita menjadi orang Kristen yang setia. Keteladanan Kristus yang pertama adalah kesetiaan. Yang kedua, ayat yang ke-26 disebutkan demikian, sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Pernyataan ini sungguh menjadi kebanggaan buat saya. Saya punya junjungan. Oke, kalau orang lain katakan itu nabiku. Tetapi saya lebih bangga, dia adalah Tuhan. Tetapi sebagai junjungan, kalau saya melihat, di sana ada satu pernyataan, oke, kalau dikatakan dia sama dengan nabi yang lain, keistimewaan Nabi Isa adalah, Kristus adalah, yaitu di sana dikatakan, yaitu yang salah, tanpa salah dan noda. Kristus adalah orang saleh, tanpa salah dan tanpa noda. Artinya apa? Kalau kita perhatikan, kita bersyukur punya Kristus. Kepribadian yang luar biasa. Kepribadian yang istimewa. Yang ini seharusnya menjadi teladan buat kita. Kalau saya perhatikan dari ayat ini bicara tentang apa? Ketaatan Tuhan itu luar biasa. Coba sebenarnya kalau Tuhan ketika mau mati di kayu salib ada pernyataan. Yang pertama itu adalah
disebutkan, Bapak, kalau kiranya cawan ini boleh jauh daripadaku, jauhkanlah daripadaku. Artinya apa? Apa yang dihadapi Kristus itu berat. Secara manusiawi dia tidak mampu. Dan dia berkata, kalau memang kiranya bisa cawan ini jauhkan daripadaku, jauhkan daripadaku. Berat secara psikis. Tetapi yang dilakukan Tuhan Yesus, walaupun berat, dia punya penundukan diri taat. Ketaatan Tuhan Yesus yang luar biasa. Dan coba perhatikan, ketaatan Tuhan Yesus itu luar biasa. Ketika di kayu salib, apa yang terjadi? Dia menyatakan satu pernyataan, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang artinya, Bapak, jangan kau tinggalkan aku. Mengapa kau tinggalkan aku? Bicara apa? Bicara ini perkara yang berat, tetapi Tuhan Yesus tetap melakukan pekerjaan yang berat ini, dilakukan dengan ketaatan yang luar biasa sampai dia mati di kayu salib. Ketaatannya total. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, Kristus itu menjadi teladan buat kita luar biasa. Ketaatan. Dia satu pribadi nabi yang beda dengan nabi yang lain, kalau boleh katakan. Dia saleh, tanpa salah, dan noda. Kita perhatikan, nabi-nabi banyak noda. Tetapi Kristus satu-satunya pribadi yang tanpa noda. Bicara apa? Ketaatan Tuhan Yesus total. Coba perhatikan, apa ada Tuhan Yesus dinyatakan Tuhan Yesus perang dengan pribadi lain, dengan negara lain? Tidak. Konsep Tuhan Yesus kasih. Ketaatan tentang kasih ini luar biasa. Bagaimana, apakah Tuhan Yesus pernah menyakiti hati wanita? Tidak. Tuhan Yesus tidak pernah menyakiti itu. Karena apa? Tuhan Yesus itu punya ketaatan yang total. Ketika karakter harian yang seperti itu sampai kepada finish, yaitu ketaatan untuk menebus dosa, menjamin dosa kita, menjamin kehidupan kita untuk tidak masuk neraka, untuk menjamin kita untuk bisa masuk surga, jaminan itu jelas. Dan itu dilakukan dengan ketaatan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang kedua taat. Yang pertama, Tuhan itu setia. Yang kedua, Tuhan itu taat. Mari kita teladani ketaatan Tuhan Yesus. Kita belajar taat. Taat sampai mati. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi atas kita. Tetapi mari kita belajar untuk taat. Ketika seperti ini, mungkin situasinya tidak mudah. Saya belajar untuk bisa melayani dengan total, dengan taat. Walaupun mungkin di hadapan saya tidak ada jemaat secara langsung, tetapi saya mengerjakan dan memberikan yang terbaik. Saya belajar apa? Taat. Untuk itu mari saya mengajak kepada seluruh sidang jemaat, kita belajar taat. Taat ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan di rumah kita. Taat kita melakukan kebenaran firman Tuhan di pekerjaan kita. Taat menjadi karakter Kristen yang baik dimanapun kita berada. Yang kedua, ayo jadi orang Kristen yang taat. Yang ketiga, Bapak Ibu, ayat yang ke-27. Yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan setelah itu barulah untuk dosa orang umatnya. Sebab hal itu telah dilakukan satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Ketika Tuhan Yesus menyerahkan dirinya sebagai korban, ini sorotan saya. Oke, imam-imam yang lain itu melakukan, ketika dia melakukan untuk menebus dosa orang lain, kebiasaan imam adalah dia melakukannya dengan apa? Oke, dirinya sendiri memohon pengampunan dari Tuhan, baru setelah itu dia memohonkan untuk umatnya. Tetapi Tuhan Yesus tidak itu. Tuhan Yesus mengorbankan dirinya untuk siapa? Untuk umatnya. Ini bedanya, saudara. Keimaman yang dimiliki oleh Tuhan Yesus, keimaman yang luar biasa. Keimaman yang benar-benar memiliki poin yang ketiga saya perhatikan. Totalitasnya luar biasa. Kalau yang lain, oke, aku ditebus baru aku menyelamatkan orang lain. Tapi kalau Tuhan Yesus tidak. Oke, diriku sendiri aku korbankan. Dan ingat, totalitas Tuhan Yesus terbukti ketika dia menyerahkan dirinya sebagai korban. 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 Dia menyerahkan dirinya sebagai korban.
mati di kayu salib untuk siapa? Menebus dosa saya dan saudara. Baik, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus itu melakukan segala sesuatu dengan total. Dia melakukannya tidak setengah-setengah. Dia melakukannya tidak sak-sak, tidak, tetapi dia melakukannya dengan total. Bahkan dia mati di kayu salib, dia kerjakan total. Keimaman Tuhan Yesus, keimaman yang total. Keteladanan Tuhan Yesus yang ketiga adalah totalitas yang luar biasa. Dan totalitas itu menjadikan hidup kita menjadi pribadi yang mendapatkan berkat kasih karunia. Untuk itu Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih Tuhan, ketika Tuhan Yesus sudah mengajarkan kepada kita dan memberikan keteladanan tentang totalitas, mari kita menjadi orang Kristen yang total. Total di dalam ibadah, total dalam ketaatan, total dalam kesetiaan, total dalam pekerjaan, total dalam keluarga. Sehingga kita memberikan yang menjadikan kita dengan orang lain yang berbeda adalah kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik daripada orang lain. Karena apa? Totalitas. Kenapa Kristus menjadi pribadi yang istimewa buat saya? Karena saya melihat totalitas yang ada pada Kristus. Dan itu yang menjadikan saya rindu. Saya pun ingin total. Supaya saya menjadi pribadi yang istimewa untuk kemuliaan dan keagungan nama Tuhan. Mari kita menjadi pribadi yang total. Total dalam keluarga, total dalam pekerjaan, total dalam ibadah, total di dalam Tuhan. Kerjakan dengan totalitas. Belajar dengan totalitas. Dan kita akan menjadi kualitas yang baik. Untuk itu Bapak Ibu, 3 hal. 1, mari belajar untuk setia. Yang kedua, belajar untuk taat. Dan yang ketiga, belajar untuk total. Kerjakan hidup kita. Di Paskah ini, kita belajar bagaimana Kristus sudah menjadi teladan buat kita. Dari kesetiaan, ketaatan, dan totalitas. Mari menjadi pribadi yang setia, menjadi pribadi yang taat, dan menjadi pribadi yang total. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab Engkau baik, Engkau mengasihi kami. Kalau hari ini kebenaran firman-Mu telah kami sampaikan, dengan kami boleh melihat bahwa Jumat Agung, bahwa Paskah itu kami boleh belajar bagaimana selain kami menikmati pengampunan yang dari Tuhan, dari bagaimana Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kami boleh melihat keteladanan Tuhan Yesus yang luar biasa, yaitu Tuhan tentang kesetiaan, tentang ketaatan, dan juga tentang totalitas. Bapa, ajar kami menjadi pribadi Kristen yang mengikuti teladan guru besar kami, mengikuti teladan dari nabi kami, mengikuti teladan dari junjungan kami, yaitu Kristus Yesus yang setia, taat, dan total. Bapak, kami bersyukur kebenaran firman-Mu telah kami sampaikan, dan kiranya ini boleh menjadi berkat buat setiap kami semua. Dan hari ini kami serahkan seluruh anggota keluarga yang ada. Tuhan berkati setiap mereka, dan Tuhan jamah setiap hidup mereka. Jumat Agung tidak dapat kami rayakan di gereja, tetapi Tuhan, di rumah kami masing-masing, kami ingin tetap merasakan kasih dan karunia Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan segala seru doa dan sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.